untuk melepaskan tembakannya ke arah lawan. Boris melihat ke sebelah kanan, sementara Chelsea-nya masih melakukan backup dari arah belakang. Di arah depan sana Krononya sudah dihancurkan Nasional Yosut. Di dua posisi yang Yap. dimana sepertinya area Sentosa benar-benar sesuai dengan predik dari sang analis kita Bung Surya yang Ya. mungkin akan ada sekaligus 3 tim yang akan bernaung di sana, tapi ternyata hanya ada 2 tim aja dan ternyata EVOS Immortal yang bakal langsung turun aja ke area Sentosa disusul oleh teman-teman dari The Prime. Ya, bahkan di area Cape Town pun di sana ternyata sudah ada para member dari West Bandits dan juga Red Bull Rebellion. Red Bull Rebellion sendiri dia nggak milih menuju ke area Shipyard ya. Ya. Mereka milih di area Cape Town untuk melakukan early looting dan justru mereka di sana malah bertemu bersama dengan anak-anak dari West Bandits dan potensi untuk terjadinya fight di early ini masih bisa gua bilang agak sedikit kecil ya, karena memang objektif dari setiap tim juga mereka nggak mau langsung tinju-tinjuan, mereka juga butuh waktu untuk mendapatkan senjata sebelum mereka mau komit untuk melakukan fight. Setuju, apalagi ini hanya ada best of 6 series ya. Betul. Yang dimana ini tidak boleh disayangkan atau disia-siakan Betul. untuk di match pertamanya. Benar-benar mereka tuh harus mencoba nge-up mental, nge-boosting mental mereka dengan mungkin mendapatkan buya atau kill banyak atau masuk ke top 5 ya. Dan kali ini kita bakal lihat sendiri untuk di round pertama kita tentunya Yeah. untuk di play-ins FFVM 2021 Fall ini yang dimana sepertinya cenderungnya itu lebih di posisi ke sebelah bawah ya malah ya. Di Iya. area bawah banget dan sepertinya di area tengahnya itu bukan sepi juga tapi hanya ada beberapa tim di sana. Kita bisa mention itu ada The Pillars dan juga ada teman-teman dari First Rider. Sesuai juga dengan apa ya, prediksi dari Bung Surya, kalau misalkan kita ngomongin soal drop zone di area bawah sendiri ini lumayan rame. Kita juga ngelihat tadi yang dimention sama analis kita Bung Surya, Rim 6 Village juga di sana masih kosong bersama dengan Mars Electric. Kita juga melihat setelah tadi setiap tim ngedrop memang tidak ada satupun tim yang turun menuju ke area Rim 6 Village, dan itu bakal jadi satu kesempatan untuk tim-tim yang sebetulnya turun di area hangar seperti contoh Rosugo yang bisa masuk juga menuju ke area Rim 6 secara bebas tanpa ada siapapun di area Rim 6 itu sendiri. Ya, ini dia. Kalau kita bisa lihat sendiri dari POV EVOS Immortal ya, di sini ada Jujun juga yang bakal mencoba untuk ngeluting, masih sepi juga harusnya. Betul. Karena dari area Sentosanya sendiri tuh benar-benar kebelah, di mana The Prime sendiri mengambil arah ke kiri dan bakal langsung rotasi ke arah Mars Electric. Sedangkan dari EVOS Immortal kemungkinan akan menuju ke arah Captain dan mereka nggak akan ketemu. Benar-benar mereka memisahkan diri untuk di early-nya. Beresiko sekali seandainya mereka langsung bertemu dan melakukan fight, itu sangat-sangat suatu kerugian Betul. dari kedua tim harusnya. Dan ternyata ini dia. Sudah ada suara tembakan yang dibuka oleh para player dari The Pillars Gladius menyambut anak-anak dari Rimo Arjuna yang seperti biasa dari fase regular season ini adalah rumah tetap bagi anak-anak Rimo Arjuna bertahan di tengah jalanan ya. Gue inget banget yang pernah jadi korban di sini adalah 2 player dari Red Bull Rebellion, dan kalau Rimo Arjuna udah bertahan di sana itu bisa gue bilang tim yang udah kuat banget kalau udah bisa nguasain 2 tower yang berbeda di sana, karena memang secara untuk backupannya sendiri dari 2 tower ini ternyata kita dipotong dengan sebuah knockdown yang diberikan dari First Rider menuju ke arah tim dari West Bandits yang pada sekali ini masih bisa untuk diselamatkan kembali. Ancah masih fokus untuk menghancurkan sebuah glue walls yang terpasang di arah bawah. Ternyata di arah atas ada Darkol yang sudah menggunakan double sniper car-nya yang mengancam begitu pahit menuju ke arah tim dari West Bandits Esport. Di arah lain ternyata sudah ada Freya yang berkembangkan sementara Soldier kali ini harus sudah terkena knockdown dan bahkan harus sudah terending. Dibalaskan secara instan oleh anak-anak dari West Bandits. Satu hit terkena menuju ke arah lawannya, tetapi masih belum berhasil untuk ditumbangkan dan belum mendapatkan poin kill sama sekali. Ya, dari posisi Darkol sih sebenarnya cukup enak ya, tapi memang sangat dirugikan untuk Sauzanya yang memang harus keculik dan langsung ke pick up begitu aja sama teman-teman dari West Bandit. Tapi di sisi lain juga kalau kita bisa lihat ternyata dari Rimo dan juga DG Esport tuh harus bertemu dan dari Abax sendiri berhasil untuk nge-pick off 1 orang dari personel Rimo Arjuna. Dan kali ini ternyata dari West Bandit tanpa kehilangan 1 personel pun
Karena kalau kita lihat juga dia berada di bawah high ground dan posisinya cukup enak juga untuk melakukan reviving. Sedangkan West Bandit benar-benar ngebalikan posisi yang dimana Betul. First Rider-nya benar-benar langsung dicari begitu saja. Tapi mungkin keputusan dari First Rider, Dark Hole dan kawan-kawan yang memang yaudah kita back off aja, kita udah kehilangan satu orang dan kita ini sangat dirugikan, udah kepincang banget. Keputusannya diambil dengan sangat cepat ya. Dia Yes. nggak nunggu dulu kayaknya kira-kira ini WB ini bakal ngeras atau enggak. Ini musuhnya yang di bawah ini kira-kira kabur apa enggak. Tapi dengan perkiraan resiko yang begitu tepat, sang kapten Ya. menginstruksikan kepada timnya karena kita udah bertiga sementara musuhnya kita tadi nggak berhasil buat nge-pick up satu pun. Jadi ya udah mau musuhnya ngeras atau enggak mending kita sabut aja dari sini daripada kita menerima resiko yang sangat tinggi. Tetapi kali ini ternyata sudah ada Kings Esports yang bakal menyambut keberadaan posisi dari tim The Pillars Gladius di arah depan sana. Sudah ada di arah belakang yang menarik tempat menembakkan peluru dari snipernya. Ada vehicle juga yang digunakan ini justru malah bakal jadi sebuah kerugian untuk Kings seharusnya kalau misalkan di sana manfaat ataupun situasi grounding yang dimiliki oleh tim The Pillars bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, yang mana Kings hanya misalkan 2 health point saja masih bisa menutup diri dan menggulung medical kitnya kembali. Tetapi justru ini bisa jadi mereka bisa saja berbagi kampan kalau misalkan mereka tidak mau benar-benar melakukan fight. Ya, tapi sepertinya akan ada fight yang dimana sebenarnya kontes sudah terjadi walaupun belum Ya, ada yang terjadi tertumbangkan dari satu tim sekaligus. Dan kalau gue bisa bilang ya, ini daerah yang cukup riskan juga untuk melakukan firing. Kenapa? Karena Wow. memang posisinya sangat sulit. Apalagi banyak banget tim-tim yang memang memantau dari minimap itu sudah terlihat ada merah-merah dan kali ini ternyata Wow, ya ampun. Oh my God. Apa-apa. Ternyata sebuah ledakan dari seorang Abak berhasil meratakan tim EVOS Immortal yang terjepit oleh 2 tim sekaligus. Tetapi kali ini di arah atas juga sudah First Rider yang harus tumbang. 2 tim dari divisi 1 harus sudah rata begitu saja. Dan West Bandit ternyata yang berhasil untuk mendapatkan satu persatu member dari tim First Rider. Masih belum selesai karena di arah depan sana juga ada tim DG Esports yang bakal coba tembakan ke arah bawah sana. LGA lagi-lagi terkena knockdown. Di arah lain ada RBR juga yang seharusnya bertempur. Faiz bersama dengan anak-anak dari Red Bull Rebellion yang bertempur. Fonnya juga ditumbangkan balas entah di belahan bumi yang mana. Ternyata 3 tim bahkan perwakilan dari divisi 1 sudah tumbang di menit ke-7. yes, dan ini dia kita bisa lihat juga ternyata masih ada 9 tim 34 yang lolos di mana ada Aldo masih mencoba untuk nge-tapping ke arah teman-teman dari DG Esports. Ada 2 tim ya yang dari divisi 1, yang EVOS Immortal dari divisi 2. Sorry. Dan kita bakal lihat sendiri ternyata dari Abax dan kawan-kawan yang memang sudah mendapatkan satu komponen yang cukup enak juga. Di area minimap sudah terlihat ada UAV yang memberikan posisi yang di bawah ada teman-teman dari The Pillar. Dan juga ada di atasnya juga masih ada West Bandit yang ternyata West Bandit lebih on point. Berhasil untuk mendapatkan 4 poin untuk di middle game-nya. Dan ini masih zona pertama. Kita sudah kehilangan 3 tim Bigan. Wait. Tadi untuk poinnya si EVOS Immortal sendiri itu kebagi 2 ya. DG-nya cuma bahkan cuma dapat 2. Sisanya juga dia di kill sama anak-anak dari The Pillars Gladius. Bagi-bagi Karena kill ya? bagi-bagi kill. Bagi-bagi Karena kill. memang posisi vehicle dari si EVOS Immortal sendiri yang jadi mistake adalah mereka terjepit oleh 2 tim sekaligus dan Setuju. vehicle-nya terhenti terbakar di tengah-tengah antara DG dan juga The Pillars. Ya, dan juga tadi tuh memang crowded banget ya, banyak banget tim-tim yang berada di sana. Jadi sehingga kemungkinan banyak banget tim yang mungkin ikut campur mencoba untuk menembaki ke arah teman-teman dari EVOS Immortal. Nah, But it's okay, EVOS Immortal kita masih punya 5 round tentunya Betul. untuk siang hari ini. So tetap good luck and have fun dan kita bakal back to game yang dimana kita bakal lihat di sini ternyata masih POV dari seorang DG dan juga West Bandit ya yang masih belum usai peperangannya, dan juga ada teman-teman dari Rosugo di sini yang sudah kehilangan 1 orangnya tapi sudah berhasil untuk mengantongi 3 kill poin ya Bidan. Betul. Tadi mereka sempat bertempur bersama dengan Red Bull Ya. Rebellion, tapi entah kenapa poin killnya yang masuk cuma 3 atau mungkin salah satu player RBR sudah lebih dulu terculik ya. Dan kalau kita melihat dari secara minimap dan zonanya yang sudah mulai terbentuk ini masih menyentuh area shipyard bahkan sampai ke lautannya nih. Tidak menutup kemungkinan zonanya pun gak bakal jauh-jauh dari area shipyard, dari areanya tim Eco Esports yang dari tadi sejak awal tidak ada gangguan. Dan mereka pun dari Eco Esports sendiri sekalipun mereka berada di luar zona, mereka tidak perlu mengeluarkan upaya yang begitu tinggi untuk masuk ke dalam zona karena memang posisi zonanya pun dekat lah ya. Ya, ini kalau gue lihat dari penumpukan di area jembatan
Iya, bendungan, itu udah pasti wah kemungkinan nih pasti zonanya tuh nggak jauh dari sini karena udah pasti banyak banget tim-tim yang mencoba untuk memperebutkan posisi kompon dari zonanya sendiri. Dan bener aja ternyata ini area yang cukup susah juga sih harusnya kalau kita bisa bilang di area milih cukup sedikit di area setengah high ground doang. Mm-mm. Dan ini open field banget Bigan. Betul, area antara tim dari The Pillars Gladios dan juga Kings Esports tadi ya, mereka bisa kayak bagi-bagi kompon yang masuk menuju ke dalam zonanya nanti dan kita sudah akan bisa ngasih tahu ke survivors yang ada di rumah bahwa kita juga bakal memberikan hadiah gratis, item-item gratis untuk kalian semua. Tetapi kita harus tembus terlebih dahulu menuju ke 250.000 views dan kalian bisa mendapatkan item gratis tentunya. Aku suka yang gratis. Kayak Suka yang gratis. gratisan. Makanya teman-teman survivor jangan lupa langsung di-share video ini karena ini adalah tontonan yang cukup menarik pastinya. Seru banget karena ini adalah penentuan dari ke-6 tim yang akan memperebutkan golden ticket ke grand final pasti. Wow. So kita bakal back to the game yang dimana masih ada 9 tim yang juga masih oke juga yang harusnya sudah mencoba untuk langsung masuk ke dalam zoningnya. Kecuali teman-teman dari Rimo Arjuna yang kemungkinan masih berada di area bawah dan tadi kita bisa lihat juga ya dari Eko Esport yang ternyata dari shipyard yang dia tidak kemana-mana. Untuk posisi zona kedua itu zona sudah mengejar dia menggunakan launchpad terbang ke arah Riverside yang kemungkinan akan bertemu dengan teman-teman dari Aura. Iya, pertempuran tim dari divisi 2 dan divisi 1 ini akan terjadi. Akankah lagi-lagi dominasinya bakal dikuasai oleh tim divisi 2? Kita belum tahu karena kali ini upaya rush sudah mulai dilakukan oleh anak-anak dari Eko Esports. Enggak sudah bersiap dengan sebuah granat yang akan coba dilemparkan menuju ke arah bawah dan meledak. Ternyata terkena setengah darah menuju ke arah lawannya. MGOT pun terkena sebuah damage yang begitu menyakitkan. Harus lebih bersabar kembali anak-anak dari tim Eko Esports karena memang posisi mereka sudah ternotis, sudah ketahuan oleh para member dari tim Aura Ignite. Bahkan Deadly pun berada di arah bawah. MGOT lagi-lagi menjadi orang pertama yang harus terkena ledakan yang begitu menyakitkan. Gunsnya pun sudah mulai turun ke arah bawah. Sementara di samping sudah mulai ada pengurangan juga yang dilakukan oleh tim Eko Esports. MGOT-nya pada akhirnya harus ditumpangkan kali ini bakal ada upaya rush yang dikiranya ternyata auranya di arah atas. Masih ada di arah bawah. Dusnya sudah mulai melakukan knockdown ke arah lawannya kali ini. Satu persatu member dari Aura Ignite harus ditumpangkan. Yang mana kali ini hanya satu orang dari Deadly yang harusnya sudah mulai bisa melarikan diri dari arah pertempuran karena komit dari Eko Esports benar-benar bisa membuat Aura Ignite kewalahan, Baby Moon. Oh my god, kalau kita lihat ya dari pertempuran antara Aura Esports dan juga Eko Esports yang tadi memang sangat-sangat didominan oleh teman-teman dari Eko Esports. Kenapa? Karena tadi ada Dudes yang mencoba untuk memakai double vector. Cukup oke, apalagi tadi posisi dari Aura sendiri itu satu-satu naiknya. Dan surprise attack yang dimana mungkin Aura tuh nggak nge-mention di atas sana ada beberapa orang. Dan sedangkan ada satu granat yang tadi sudah matang banget. Dan itu sudah meledakkan satu aimgun di atas sana. Otomatis dari teman-teman Eko Esports sudah nge-notice bahwa oke ada satu yang sudah sekarang. Tapi kali ini kita bakal bergeser dulu sejenak Bigan. Yes, ada The Prime dan juga anak-anak dari West Bandits Esports yang bakal segera bertempur. Hey, bersiap dengan sebuah granat yang bakal coba dilemparkan karena terlihat di sana ada Elzia yang sudah mulai ternotis juga. Bersiap kembali Amerta dengan granat yang tentunya akan meledak. Amerta sudah mulai mencari kebenaran lawannya. Kronos jalankan double vector tampakkan limbsnya harus tertumpangkan oleh seorang Elzia kali ini. Ayo bersiap juga dengan granat yang dilakukan ke arah pasar tapi Elzia masih kuat ke arah sana. Meskipun darah sekarang tapi hanya tumpang dua orang dari tim West Bandits bakal masuk. Jinte dari belakang melakukan backfiring tapi Skybin dari belakang dengan sebuah mini ujinya juga bakal coba untuk terus menggerus pertahanan dari tim The Prime yang masih kuat meskipun cuma bertiga. Amerta masuk dengan double vector kali ini. Melihat ke arah dalam. Bahkan masih belum tumpang tapi Lexus Point-nya juga harus sudah terkena down. Ini artinya dua orang tersisa dari tim West Bandits dilululantakan satu persatu oleh tim The Prime. Dua orangnya sudah masuk ke dalam zona tapi The Prime kali ini masih belum mau ngisi lepas karena Skybin sudah terlihat bakal ditembakkan balas dengan karnya dan belum berhasil untuk di down. Tapi kali ini Skybin berhasil untuk mendapatkan zonanya. Yes, dan ini dia posisinya cukup sulit juga harusnya dari Skybins. Kenapa? Karena dia hanya memakai double car yang sebenarnya dari teman-teman The Prime itu sudah oke, dia pakai double car dan kita harus maju perlahan dan kita harus pop-up global cukup banyak harusnya karena ini yang kita bisa bilang juga dari car yang auto aim itu cukup menyakitkan dan menyebalkan. Tapi ternyata Dus bakal join to fake yang dimana teman-teman dari The Prime gak mention ada di belakang seseorang. Yes, Dude, ternyata di sana Sintinya sudah tumbang ke seorang
Kojia dengan double barrelnya terus berjatuh sebuah granat yang bakal lemparkan ke arah The Prime di arah depan sana. Tetapi belum berhasil untuk dikembangkan. Eko dengan 3 poin eliminasinya bakal menguasai masuk ke dalam zona selanjutnya juga dari ternyata Mai Putra harus dikembangkan. Ada misklik dari seorang Amerta, tombol tembaknya nggak kepencet. Kayunya masuk dengan double barrel dikurung di arah dalam dan bakal ditumbangkan. Heyu satu lagi. Malah ditumbangkan, ternyata ini dia Skybase-nya juga harus sudah diratakan. Harus sudah dipulangkan ke lobby karena Eko Esports datang sebagai orang ketiga. Oke, itu dia ya. Nice try Amerta, but it's okay, totally okay. Walaupun kita nggak tahu ada kesalahan apa dari Amerta, walaupun kita lihat sebenarnya tuh dari West Bandit yang bisa numbangin 1 lawan 3 orang dari teman-teman The Prem. Tapi memang cukup sulit karena apa? Karena ada Eko Esports yang mencoba untuk mengganggu dari kedua tim ini. Sedangkan tadi West Bandit berhasil untuk nge-pick off 1 Sinte menggunakan double carrier dan itu cukup oke juga. Yang dimana berarti ada 2 orang yang tersisa dari teman-teman The Prime ya. Kali ini kita bisa lihat 7 tim 21 yang alive yang dimana Eko Esports bakal haus, bakal marah sekali, bakal mencoba untuk masuk ke dalam zoning yang cukup tepat juga. Dan kali ini ternyata Rosugo sudah mention di atas sana ada teman-teman dari Rimo Arjuna dan kali ini Rosugo bakal mencoba untuk berwaspada apabila kedudukan posisi yang aman akan direbutkan oleh tim-tim masuk ke dalam. Iya yang bakal direbutkan. Ternyata zonanya juga udah nggak ada lagi di area bendungan ya. Untuk tim-tim yang ada di sana juga udah mulai pelan masuk ke dalam zona selanjutnya. Dari tim Gelas Gladiusnya sendiri juga kali ini bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Tetapi kali ini ternyata sudah ada ombak yang harus ending oleh Kim Mids. Sudah terpulangkan ke lobby dan ini menjadi hal yang sulit ya untuk anak-anak dari Eko Esports setelah mereka tadi begitu mudahnya mengeliminasi musuh yang ada di luar zona. PR untuk mereka adalah mereka masuk ke dalam zona begitu susah karena tim-tim yang lain sudah mulai stay di sana, tapi granat yang masih bisa diblok oleh Chelsea dengan begitu sigap dan harus lebih berhati-hati kembali karena Kings Esports bukanlah tim sembarang tim dan Straw Hat masih bisa memblocking sebuah ledakan dari M79. Straw Hat-nya masih terus masuk tapi kembali lentaran M79-nya masih belum berhasil untuk mendapatkan korban. Ada Kucai Dotnya juga harus terending terpulangkan ke arah lobby. Ini artinya dari Eko Esports menyisakan 1 orang saja. King juga bakal sulit untuk masuk ke dalam zona, tertahan oleh tim dari The Pillars Gladius. Kembali pelontaran yang bakal dilepaskan tapi Abang bisa tertumbangkan dengan dialognya. Ikan bakal masuk ke dalam pertahanan lawannya, mengeliminasi seorang Deadly sendirian yang sempat untuk membunuh seorang Abang. Dan DG Esports kali ini dengan DJ Alok dari setiap orang yang memilikinya. Rosugo pun bakal masuk menembak ke arah bawah. Ada trollnya ditumbangkan dengan headshot. Bahkan serang Faiz kali ini ada Raf juga yang terancam. Tapi Faiz harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Kim Min ditumbangkan begitu buat Rosugo. Kingsnya sudah rata karena Raf sudah tereliminasi. Rosugo kali ini membuka banyak peluang di arah sampingnya. Pon harus ditumbangkan bersama serang Faiz dan Seon dengan sakitnya zona kali ini harus tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu Randy masih melepaskan tembakan ke arah Kojia di harapan sana. Ternyata Randy-nya harus sudah tereliminasi begitu saja dan DG bersama dengan The Pillars Gladius yang akan berebut buyahnya. Tapi di sana juga kita ingat masih ada Eko Esports sendirian yang masih bertahan, tapi ternyata Ekonya harus sudah terpulangkan ke arah lobby dan ini bakal menjadi perebutan 3 lawan 3 yang mana Chelsea-nya bakal berusaha mengatur gol yang ada di hadapan sana. Sementara Fori sudah mulai mengamuk di hadapan sana. Hati-hati, masih ada lakan yang diberikan tapi Fori begitu agresif untuk melepaskan tembakannya ke arah lawan. Fori melihat ke sebelah kanan sementara Chelsea-nya masih melakukan backup dari arah belakang. Di arah depan sana Krononya sudah dihancurkan nasional Yosun. 1 orang tumbang dan Chelsea menjadi orang terakhir untuk tim dari The Pillars Gladius dan tumbang dan buya untuk DG Esports. Wow, congratulations, Dunia Games berhasil untuk membuyakan di round pertama untuk siang hari ini. Kita